Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. selamat sore teman-teman sekalian ya. Sore, Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi ini untuk materi pertemuan kelima sebenarnya ya, di mata kuliah analisa logging sumur ataupun geofisika well logging ya, sama saja. Nah di sini sebenarnya materinya itu ada dua ya, kaliper dan spontaneous potential log. Itu ya, ada dua jenis log yang harus dijelaskan. Cuman sepertinya kalau menjelaskan spontaneous potential log ini akan lebih baik sebenarnya dengan si resistivity log, karena akan sangat terkait, karena memang dua-duanya kan log listrik ya. Jadi mungkin untuk pertemuan hari ini cuman saya jelaskan tentang kaliper saja, nggak masalah ya. Jadi materinya paling cuman sedikit ya. Tuh. Nggak apa-apa ya. Jadi di pertemuan selanjutnya aja kita jelaskan untuk spontaneous potential log dengan si resistivity log. Itu ya. Siapa? Saya lanjut ke slide-nya saja ya. Ini kaliper log. Jadi kaliper log ini adalah log yang digunakan untuk mengukur diameter lubang sumur. Nah itu ya. Jadi kalau kita kelompokkan ya, log itu kan ada tiga sebenarnya pengelompokannya itu. Kalau dari kegunaannya ya, jadi ada log litologi ya, litologi, ada log resistivity ya, dan yang terakhir adalah log porosity. Nah, itu. Porosity. Di mana log litologi ini ada banyak, ada tiga yang umum kita kenal gitu ya. Ada SP log ya, spontaneous potential log, ada gamma ray log ya. Gamma ray log ini dia mekanisme kerjanya secara radioaktif ya. Yang ini secara dia dikelompokkan menjadi log listrik seperti itu ya. Ini dikelompokkan menjadi log radioaktif. Lalu yang terakhir adalah log kaliper. Nah, jadi perlu teman-teman ketahui ya, log kaliper ini ya adalah salah satu log litologi. Artinya dia bisa menentukan litologi batuan. Bagaimana caranya? Cara menentukan litologi batuan padahal si kaliper log ini cuman berfungsi untuk mengukur diameter lubang bor, ya kan? Diameter lubang bor. Tuh. Tahu ya diameter lubang bor itu maksudnya seperti apa? Tahu kan? Jadi diameter lubang bor itu berarti ya ininya. Diameter kan kalau lubang bor itu kan kalau kita lihat dari atas ya seperti ini ya, bulat ya, atau lingkaran. Diameter itu adalah panjang sisinya mungkin ya. Jadi kalau kita lihat secara vertikal seperti ini ya, ini secara horizontalnya ya. Jadi ini adalah si diameter lubang bor. Nah untuk mengukur diameter lubang bor itu kita gunakan di sini adalah kaliper log. Itu ya. Nah bagaimana mengkonversi dari ukuran diameter lubang bor ini bisa diketahui jenis batuan yang ada di bawah permukaan. Bagaimana caranya? Nah, ini akan saya jabarkan ya. Jadi dia memang bagian dari log litologi itu ya. Oke, yang untuk log SP dan GM belum saya jelaskan ya. Jadi kita baru masuk ke kaliper. Next, caliper log ya. The caliper log is a continuous measure of the actual borehole diameter. Jadi kaliper log ini adalah pengukuran yang dilakukan secara kontinu ya, yang digunakan untuk mengukur diameter sebenarnya dari lubang bor. Nah, itu actual borehole diameter. Itu ya. Biasanya kan ukuran dari dia ini lubang sumur ya. Kita anggap ini adalah lubang sumur ya. Jadi ukuran dari lubang sumur ya,
itu nilainya akan sama dengan ukuran dari mata bor, ya kan? Diameter lubang bor ya, diameter B, saya mau borehole ya, diameter lubang bor atau borehole nilainya akan sama dengan diameter bit ya. Bit ini adalah mata bornya ya atau pahatnya. Nah, apa kondisi yang menyebabkan apabila si diameter ini tidak sama ukurannya dengan diameter bit? Banyak ya, banyak yang mempengaruhinya. Yang pertama itu adalah litologi batuannya biasanya. Litologi yang bagaimana nanti kita jelaskan lagi. Kita lanjutkan dulu komponen poin kedua ya. Show the condition of the well over the footage where the other tools are being run. Itu ya. Dia menunjukkan kondisi dari well over ya. The footage where other loops are being run. Ntar saya bingung juga nih. Show the condition of the well. Yang menunjukkan kondisi dari lubang sumur over the footage. Dan footage ini apa artinya ya? Saya lupa nggak. Footage apa sih artinya? Buka translate dulu ya. Oh, rekaman. Oke. Oke, itu ya. Jadi dia menunjukkan kondisi dari lubang bor ya melalui rekaman ya. Where ketika ya. Di mana ya? Di mana are other tools ya, tools yang lain dilakukan ini ya, pengukuran. Jadi dia memang biasanya si caliper lock ini ya, dia di running bersamaan ya. Jadi bersamaan dengan jenis lock yang lain. Ada lock gamma ray, lock lock SP ya, spontaneous potential lock, lock porosity, dan lock resistivity. Jadi dia digabung ya, nggak cuman satu jenis locknya aja. Nah ya, jadi saat yang lain mengukur parameter di bawah permukaan, dia juga mengukur diameter dari lubang bor. Nah itu. Caliper is also used to calculate the volume of cement needed behind the casing. Jadi dengan kita mengetahui bagaimana diameter dari lubang bor per kedalaman ya, maka kita akan mengetahui berapa volume dari si casing sehingga si lubang bor sehingga kita bisa menggunakan ya perhitungan tersebut ya untuk menentukan berapa volume dari semen yang kita butuhkan seperti itu ya. Jadi kalau di lubang bor ya, setelah kita lakukan pemboran itu lubangnya biasanya nggak akan sangat jarang ya ditemukan lubang bor yang benar-benar mulus gitu ya. Pasti memang ya gambarnya seperti ini. Dia bakalan bergerigi-gerigi sini ya, seperti ini ya. Ini artinya mungkin kalau seperti ini berarti ada penyempitan lubang bor atau bisa juga sampai seperti ini ya, hancur lubang bornya. Artinya ada terbuat caving ya, terbentuk caving atau terbentuk runtuhan ya, karena sifat batunya yang mungkin brittle seperti itu. Nah itu ya. Jadi dengan kita tahu volumenya, kita kurangi diameter casing mungkin ya, kita bisa tahu berapa sih volume dari semen yang akan kita gunakan. Itu ya. Lalu open hole lock will give volume of the well bore ya. Jadi memang untuk penggunaan dari caliper lock ini dia hanya bisa di running di sumur yang sifatnya open hole ya. Karena kalau sumurnya sudah di casing ya percuma. Pasti diameter lubang bornya ya sama dengan diameter casing sudah pasti. Jadi memang lock itu ada yang di running pada kondisi casing hole ya. Jadi casing sudah dipasang, ada yang di running saat kondisi belum dilakukan pemasangan casing. Jadi kita kenal dengan nama open hole. Gitu ya.
Nah, ini adalah contoh dari open hole. Jadi belum ada dilakukan pemasangan casing. Lalu yang selanjutnya, to calculate mud cake thickness. Jadi untuk mengukur ketebalan dari si mud cake. Nah, bagaimana prinsip kerjanya? Jadi memang dalam mengukur diameter lubang bor ya, si kaliper ini dia memiliki tangan gini, arm. Jadi ini tangannya ya, ini armnya ya. Nah, jadi armnya ini ada banyak jenis ya, ada yang 4 arm ini ya, ada 4 tangan, ada yang 2 tangan aja, ada yang 6 arm, itu tergantung dari usernya mau menggunakan jenis kaliper yang bagaimana. Tentu semakin banyak armnya ya atau lengan dari si kaliper ini, maka diameter pembacaannya pasti akan lebih akurat seperti itu ya. Nah, dia alat kaliper ini dia di running dari bawah ke atas ya, sama seperti wireline lock yang lain ya. Semua jenis tools untuk wireline lock itu dia di running dari bawah ke atas, kecuali lock ini ya, MWD ya, atau measure while drilling, dia di running dari atas ke bawah karena dilakukan bersamaan dengan proses pemboran. Nah, kenapa? Oleh karena itu ya, ini bentuk lengannya ini dia membukanya ke atas ya, karena dia di running dari bawah. Kalau dia membukanya berlawanan ya seperti ini, lalu kita tarik ke atas ya, otomatis kalau terjadi penyempitan lubang bor mungkin dia nyangkut di sini malah stuck seperti itu ya. Nah, itu alasannya mengapa lengannya ini dia mengarah ini membukanya ke arah ke bawah ya, seperti itu. Oke, seperti ini ya. Paham ya? Kalau lihat gambarnya paham kan? Saya jelaskannya pelan-pelan makanya. Halo? Paham, Pak. Paham ya? Paham, Pak. Kalau nggak paham bisa langsung ditanyakan ya, nggak usah malu-malu ya. Nah, kita kembali ke penjelasan di atas ya. Jadi bagaimana kondisi ya apabila diameter lubang bor tidak sama dengan diameter bit. Oke, apa yang menyebabkan? Nah, itu biasanya sangat dipengaruhi oleh litologi yang ditembus. Jadi contohnya ya, contohnya mungkin seperti yang saya jelaskan di pertemuan sebelumnya ya, tentang mud cake. Pak ingat kan mud cake? Jadi mud cake itu adalah lumpur yang mengendap di zona pay zona atau di zona reservoir mungkin ya. Nah, mud cake ini kan dia terbentuk hanya di ini ya, di batuan yang memiliki sifat poros dan permeable ya. Karena pada zona-zona poros dan permeable itu filtrat dari lumpur pemboran itu bisa masuk, ya kan. Nah, dengan syarat tekanan hidrostatik lumpur harus lebih besar dari tekanan formasinya ya. Karena kalau lebih besar tekanan formasinya, malah yang terjadi adalah fluida yang ada di formasi akan masuk ke dalam lubang pemboran seperti itu ya. Nah, mud cake itu kan dia bakalan membentuk ini ya, endapan. Misal ini kita anggap ini adalah si zona reservoirnya ya. Kita anggap ya. Kita anggap ini adalah reservoir ya. Kalau reservoir sudah pasti dia berpori dan permeable ya. Nah, ini saya kasih titik-titik ya. Artinya dia punya pori, dia punya ukuran butir ya. Dia juga sifatnya permeable. Oke. Nah, awalnya mungkin diameter lubang bor itu adalah cuman sampai di sini ya. Kelihatan ya garis lurusnya. Lalu karena adanya mud cake ya, filtratnya masuk ke sini ya. Lumpurnya dia mengendap di permukaan dari si reservoirnya sehingga dia membentuk mud cake. Mud cake ini akan menyebabkan apa? Menyebabkan penurunan dari diameter lubang bor. Tuh, penyempitan. Awalnya mungkin diameternya dari sini sampai sini, lalu karena ada mud cake di sini, diameternya menjadi sempit. Nah, paham ya? Ya kan? Iya, Pak. Oke. Contohnya lagi. Nah, ini mungkin kita anggap aja diameter lubang bornya di sini ya semuanya.
Ya, kita tarik aja garis lurus. Berarti kan di bagian sini adalah penyempitan lubang bor ya. Ya. Nah, Iya, Pak. jadi bisa kita simpulkan mungkin di sini adalah batuan yang sifatnya poros dan permeable. Gitu ya. Sama di sini juga. Tuh. Makanya si kaliper log ini dikelompokkan menjadi log litologi karena dia bisa menentukan zona shell dan zona non-shell. Tuh. Nah, misalkan dia menemui ini ya, zona batuan shell yang kaya akan mineral monmourilonit. Otomatis kan kalau lumpur pemborannya water based mud ya, dia bakalan bereaksi kan, karena lempung yang apa ya, lempung yang mengandung mineral monmourilonit itu kalau terkena air dia bakalan bereaksi. Reaksinya seperti apa? Dia bakalan mengalami swelling. Swelling itu adalah pengembangan volume dari si lempung, ya, sehingga menyebabkan awalnya lempungnya mungkin volumenya cuma segini ya, karena dia kontak dengan air yang ada di ini, ada di lumpur pemboran ya, karena memang bahan dasarnya water based mud, dia bakalan mengalami swelling, tuh, mengembang, sehingga bisa menyebabkan terjadinya penurunan lubang bor. Nah, tuh ya. Jadi bisa penyempitan lubang bor itu tidak selalu karena batuannya adalah litologi batuannya adalah reservoir, tapi bisa juga disebabkan ini batuan yang sifatnya ini ya, batuan lempung yang memiliki mineral monmourilonit. Ya, jadi nggak selalu batuan yang poros dan permeable yang mengalami penurunan atau penyempitan diameter lubang bor, tapi di batuan shell pun juga bisa menyebabkan penyempitan diameter lubang bor. Perbedaannya di mana? Nah, biasanya memang kalau untuk ini ya, lempung yang kaya akan mineral monmourilonit ya, yang membentuk swelling itu biasanya pasti penyempitannya itu akan lebih besar daripada mudcake, gitu ya. Mudcake ada juga yang tebal, tapi biasanya pasti lebih tebal si swelling, si lempungnya ya, dalam menyebabkan penurunan lubang bor. Malah bisa menyebabkan ini ya, lempung yang ini ya, yang kaya akan mineral monmourilonit ini bisa menyebabkan problem pemboran berupa pipa terjepit, itu ya, karena memang sifatnya yang sangat reaktif dengan air kan, sehingga menyebabkan pipa pemboran itu malah terjepit, gitu ya. Kalau sudah terjepit itu kadang kalau memang bisa diatasi ya bisa dicabut gitu ya. Tapi kalau tidak bisa diapa-apain, kadang peralatan pemborannya ditinggal gitu aja. Nah itu, ngebor lagi di sumur sebelahnya. Mungkin biasanya seperti itu. Kalau memang ini ya sangat parah gitu ya. Nah itu kalau contohnya kalau dia mengalami penyempitan lubang bor ya. Oke, ada zona reservoir dan zona shell gitu ya, yang mengandung mineral monmourilonit. Karena nggak semua shell itu dia sifatnya swelling ya. Kalau dia kan mineral shell itu kan banyak ya, nggak cuma monmourilonit dan smectite aja. Nah, biasanya kalau kedua mineral itu biasanya ya bisa menyebabkan swelling. Makanya kalau kalian cari rumah mungkin ya, kalian lihat juga litologi batuannya. Ya, kalau kalian buat rumah mungkin ketemu batuannya batuan lempung. Ya. Coba kalian tetesi dengan air gitu ya, atau kalian siram dengan air, dia bereaksi nggak? Kalau nggak ada reaksi ya boleh-boleh aja kalian beli gitu ya. Tapi kalau dia bereaksi ya, atau dia mengembang gitu ya, itu sangat bahaya ya untuk mungkin lantai rumah ya. Lantai rumah mungkin tanahnya likuifaksinya tinggi gitu ya, karena air dia mengembang, lantai rumah itu bisa terangkat karena si shell yang mengembang itu. Jadi penting juga kita mempelajari ini ya, sifat-sifat batuan itu ya. Lalu selain itu ada 3 kondisi sebenarnya. Ada kondisi ini ya, diameter lubang bor
lebih besar dari diameter bit ya. Artinya adalah terjadi pengecilan atau pembesaran lubang bor ya. Jadi bagian sini ya, tanah atau batuannya itu amblas gitu ya. Sehingga terbentuk growong atau cave ya di sini. Kita analogikan ini cave ya, lubang gitu ya. Growong. Hal ini dikarenakan kalau si batuannya itu sifatnya brittle ya. Brittle itu artinya batuannya rapuh ya. Jadi kita bor karena dia sifatnya rapuh, dia hancur gitu ya batuannya. Sehingga terbentuk pembesaran diameter lubang bor di sini. Nah, itu salah satu sebabnya ya. Apabila diameter lubang bor, atau bisa juga formasi pemboran kita ini menembus batuan ini ya, batuan dolomit atau batu gamping, ataupun ini ya batu gamping lah umumnya ya. Dia karena pada batu gamping itu kan dia cenderung ini ya banyak rekahan ya, bukan rekahan, banyak fagi ya. Fagi itu porositas yang terbentuk karena ini karena penglarutan batuan ya. Jadi tiba-tiba kita ketemu cave-nya atau guanya yang di situ, itu juga bisa menyebabkan ini ya, menyebabkan pembesaran dari diameter lubang bor. Nah, kalau memang growongnya mungkin rekahannya besar gitu ya, memang ketemu gua bawah permukaan gitu, ya fluida yang dalam lubang bor ini bisa hilang ke ini ya, ke rekahan ataupun ke faginya itu ya, atau daerah-daerah yang ini dari porositas faginya ya, atau dari penglarutan batuannya itu ya. Nah, kalau dia diameter lubang bor sama dengan diameter mata bor, maka mungkin dia menembus lapisan batuan yang kompak, ya batu pasir yang masif, atau menembus batu gamping juga bisa ya. Nggak semua batu gamping dia membentuk growong ya. Bisa juga menembus batu gamping yang masif ya. Dia akan membentuk ukuran diameter lubang bor sama dengan diameter bit ya. Itu makanya perlu analisa gitu ya. Apa yang menyebabkan ketiga kondisi tersebut. Nah, itu ya. Jadi kita memang nggak bisa percaya hanya dari satu jenis lock. Jadi mungkin kalau kita ragu di sini, kita kombinasikan dengan lock Gamare ataupun lock Spon SP ya, sehingga kita bisa tahu, oh litologinya adalah ini. Seperti itu. Oke, saya lanjut. Ini adalah tipe-tipe tools dari caliper lock ya. Jadi emang yang seperti saya jelaskan tadi, ada yang 2 arm, 3 arm, 4 arm, dan 6 arm ya. Ini armnya. Jadi kalau terjadi ini ya, terjadi penyempitan lubang bor, dia bakalan turun ya. Jadi mungkin segini gitu ya. Kalau dia terbentuk pembesaran lubang bor, mungkin dia menaik kayak gini. Jadi nah itu dia sistemnya seperti itu ya, secara mekanikal. Nah, ini gambarannya kan. Awalnya mungkin di sini dia ya. Lalu karena di sini diameter lubang bornya membesar ya, sehingga dia melebar armnya ya. Seperti itu ya. Nah, biasanya ya, untuk mengecek apakah kaliper ini bekerja dengan baik gitu ya, dalam mengukur diameter lubang bor, biasanya sebelum di-run ya, di dalam lubang bor yang kondisinya open hole ya, atau di zona target, si kaliper ini di-run dulu di dalam casing ya. Jadi kalau dia membaca diameter dari casing itu sudah benar ya, barulah di-running di diameter lubang bor atau di lubang bor yang kondisi open hole seperti itu ya. Itu untuk kalibrasi alatnya ya. Jadi kalau di dalam casing dia melakukan pengukuran yang salah ya. Kan casing itu kan ada speknya ya. Lalu diukur pakai kaliper dia tidak sesuai ukurannya, sudah pasti perlu kalibrasi ya. Nah, untuk mengukur si lubang bornya. Jadi tidak bisa langsung kita gunakan untuk mengukur dalam kondisi open hole seperti itu ya. Oke, next.
Nah, ini faktor geologi yang mempengaruhi diameter hole ya. Jadi diameter lubang bor ini tergantung dari litologi ya. Seperti yang saya jelaskan tadi. Larut dalam lumpur pengeboran ya, contoh garam. Jadi itu ya, garam itu kan dia sifatnya bisa larut ya. Jadi sangat sangat mungkin dalam operasi pemboran itu kita ketemu garam ya, atau biasa dikenal itu salt dome ya, salt dome atau kubah garam. Kan salt dome ini juga di beberapa lokasi itu dia berperan sebagai ini ya, batuan caprock atau batuan penutup. Jadi hal yang wajar ya kita kan menemukan ini ya, kubah garam atau ataupun lapisan garam di bawah permukaan itu ya. Nah, karena sifatnya garam ini dia gampang larut ya, sehingga bisa menyebabkan ini ya, pembesaran lubang bor. Gitu ya. Karena dia kan kalau larut kan kosong dong di sekitaran lubang bornya, maka akan menyebabkan ini pembesaran dari diameter lubang bor. Nah, itu ya. Tidak cuma dari formasi yang sifatnya brittle ya. Nah, itu ya. Lalu hancur dan cave in ya, misalnya pasir, coal and shell ya. Jadi memang batu pasir kan ada yang sifatnya kalau sementasinya jelek kan dia sifatnya rapuh ya. Batu bara juga sifatnya memang gitu. Dia sifatnya brittle ya. Dan shell itu nggak semuanya sifatnya ductile ya. Nah, itu. Shell itu ada malah pada umumnya shell itu dia sifatnya ini ya, brittle ya, rapuh. Kalau teman-teman pernah ketemu ini ya, pernah KL mungkin kuliah lapangan di Sumatera Barat ya. Jadi di Sumatera Barat itu kan kita ketemu singkapan shell kan, di kalau nggak salah di Cekungan Ombilin ya, sebelum masuk ke Sawalunto. Nah itu kan kita ketemu singkapan shell ya di pinggir jalan itu. Nah kalau teman-teman pegang itu ya, shellnya itu dia gampang hancur, gampang seperti pasir lah ibaratnya. Kita pegang dia langsung longsor seperti itu ya. Nah itu karena memang sifatnya yang brittle tadi. Lalu caving. Caving ini definisinya diameter yang besar yang dihasilkan saat drill bit menembus batuan yang lunak ya, misalnya batu bara, batuan shell ya, shell yang sifatnya brittle ataupun batu lempung ya, atau batuan lain yang lunak secara fisik. Jadi nggak selalu lempung itu dia membentuk swelling ya atau penyempitan dari lubang bor, tapi juga bisa menyebabkan terbentuknya caving ya atau pembesaran dari lubang bor. Nah, batuan lunak tersebut mudah patah dan runtuh ya atau brittle kita kenal ya. Nah, saat drill bit itu membuat bagian litologi tersebut, hasilnya akan ada cave ataupun caving. Gitu ya. Caving itu ini ya gua gitu ya atau growong gitu ya. Lalu mengalir seperti di dalam kasus swelling ya, shell atau kompaksi shell ketika hole akan menutup gitu ya. Lalu terkonsolidasi saat hole menjadi engorge gitu ya. Jadi kalau engorge itu artinya diameter dari lubang bor ini sama dengan diameter mata bor. Jadi tidak ada pengaruhnya ya, tidak ada kondisi penyempitan ataupun pembesaran dari lubang bor. Gitu ya. Next. Apa nih, Bos? Oke, ini ya. Jadi faktor influencing caliper respon ya. Jadi faktor yang mempengaruhi respon dari si pembacaan caliper ya. Oke, sebentar. Jadi di sini ada tiga kondisi ya, tiga kondisi dari diameter lubang bor ya. Ada on gauge, ada larger than bit size, ada smaller than bit size. Jadi untuk on gauge ya, jadi on gauge ini artinya diameter lubang bor sama ya, sama dengan diameter mata bor, gitu ya. Penyebabnya well consolidated formation ya, jadi formasi yang terkonsolidasi dengan baik ya, dan non permeable formation, jadi formasi yang sifatnya non permeable gitu ya.
atau yang tidak lolos air gitu ya. Lalu possible litologi bisa jadi kemungkinan batuannya ya adalah massive sandstone ya, jadi batu pasir yang sifatnya masif ya. Lalu calcareous shell ya, jadi shell yang karbonatan. Lalu batu beku ya, igneous rock ataupun batuan metamorf gitu ya. Jadi ini kalau kita menembus batuan ini ya, biasanya diameter lubang bor yang akan tetap ya atau sama ya, karena memang sifat batuannya yang terkonsolidasi dengan baik. Lalu larger than bed size ya, artinya diameter lubang bor lebih besar dari diameter mata bor, artinya terbentuk growong ya, atau terbentuk cave ya. Nah, penyebabnya, cause-nya ya, yang pertama itu adalah formation soluble in drilling mud ya. Jadi formasi yang kita tembus ini dia larut terhadap lumpur pemboran. Contohnya itu yang tadi saya jelaskan ya, ada kuba garam ya, atau lapisan formasi garam ya. Lalu yang kedua formation weak and cave in ya. Jadi kalau formasinya ini dia sifatnya brittle ya, ataupun sifatnya ini tidak terkonsolidasi dengan baik, dia juga bisa menyebabkan terjadi cave in ya, ataupun caving ya, ataupun growong. Nah, possible litologi yang pertama yang saya jelaskan tadi ya, salt formation yang dibor dengan fresh water ya. Lalu yang kedua unconsolidated sand ya, batu pasir yang tidak terkonsolidasi dengan baik, gravel ya, kerikil atau batuan ini ya, endapan sedimen lah mungkin ya, atau batuan breksi ataupun konglomerat mungkin seperti itu ya. Kalau gravel ya, karena ukurannya kan di atas pasir ya. Lalu brittle shell, jadi shell yang sifatnya memang rapuh seperti itu ya. Lalu smaller than bit size ya, jadi diameter lubang bor lebih kecil dari diameter mata bor, gitu ya. Nah, penyebabnya, cause-nya, yang pertama itu adalah formation swell ya, atau swelling ya, pengembangan dari shell yang mengandung mineral morillonit. Lalu flow into borehole ya. Flow into borehole ini mungkin ini ya, terbentuknya mudcake tadi ya, saya jelaskan. Lalu development of mudcake for porous and permeable. Oh ini ya, yang mudcake itu yang ini ya. Jadi terbentuknya mudcake pada formasi yang porous dan permeable ya. Possible litologinya yang pertama itu adalah swelling shell ya, karena dia mengandung mineral ini ya, morillonit atau smectite. Yang kedua adalah porous dan permeable sandstone ya, atau kita kenal dengan reservoir. Itu ya. Oke, next. Sampai di sini ada pertanyaan? Pak, mau nanya. Silakan, Jana. Itu tadi kan Bapak bilang kalau diameter lubang bor akan sama dengan mata bornya, Pak. Iya. Terus gimana cara ngukur diameter lubang bor itu ketika terjadi adanya penyempitan atau gerowongan di dalam lubang bor itu, Pak? Nah, inilah yang kita pelajarin, Jana. Jadi untuk menentukan diameter lubang bor itu, kita menggunakan kaliper log. Nah, itu. Jadi dengan kita mengrunning kaliper log ke bawah permukaan, kita bakalan tahu bagaimana kondisi diameter dari lubang bor. Gitu. Ini alatnya seperti ini ya. Nah, ini. Jadi dia punya arm ini ya. Jadi kalau armnya ini ya, menembus kedalaman atau lapisan yang mengalami penyempitan gitu ya, dia armnya ini Jana ya, dia bakalan menyempit, mengecil ya. Sorry, saya hidupin kamera lah biar ada ilustrasi sedikit ya. Ada video saya nggak? Ada, Pak. Ada ya. Jadi, nah ini ya.
Jadi ini misalkan kaliper ya. Ya, saya anggap ya. Kita anggap ini kaliper. Nah, saat dia menembus lubang bor yang diameternya lebih kecil ya, kalipernya ini bakalan menyempit seperti ini. Nah, itu ya. Nah, saat dia menembus zona yang cave-in ya, gerowong, dia bakalan melebar. Nah, gitu. Ilustrasinya seperti itu ya, menjelaskan si mekanisme kerja dari kaliper lock ya. Jadi untuk mengetahui diameter lubang bor, kita perlu menggunakan kaliper lock ini. Kenapa? Karena kalau ini ya, kalau ini ya daerah-daerah yang mungkin saya gambarkan dulu ya. Nah ini, misalnya gambaran Nah ini misalkan gambaran dari si lubang sumur kita ya. Terjadi ini ya penyempitan lubang bor di sini ya. Sedangkan di sini terjadi pembesaran lubang bor ya. Di sini terjadi. Nah, padahal diameter mata bornya kan cuma di sini ya. Ya kan? Nah, kalau kita acuh gitu ya, kita tidak memperhitungkan diameter lubang bor ini ya, saat kita mau melakukan pemasangan casing ya, dia bakalan nyangkut di bagian sini kan, casingnya kan, casingnya bakalan stuck di sini, nggak bisa turun karena di bagian yang swelling ini ya, atau di bagian yang menyempit ini, kita tidak membersihkannya dahulu. Nah itu. Jadi perlu kita lakukan setelah dilakukan pengukuran lubang bor, terjadi penyempitan lubang bor, bagian yang menyempit ini harus kita buang dulu. Nah, bagian yang terbentuk gerowong ini artinya harus diisi dengan semen. Artinya kan semen yang kita butuhkan akan lebih banyak. Nah, itu perlu. Jadi sangat penting kita dalam menentukan diameter lubang bor itu. Ya. Oke, saya lanjut ya. Iya, Pak. Oke. Bentar. Sudah ya tadi ya. Nah, ini untuk interpretasi dua lengan kaliper ya. Ini yang sederhana. Yang pertama peningkatan borehole ya, atau lubang bor. Hole memiliki ukuran yang sama ya, sebagai memiliki diameter yang sama sebagai bit yang dibor disebut dengan on gauge. Ini kondisinya on gauge ya, kalau diameter lubang bor sama dengan diameter mata bor. Lalu target on gauge hole untuk semua pengeboran dan pada dasarnya menunjukkan teknik pengeboran yang baik gitu ya. Jadi kalau memang ini ya relatif sumur yang dibor itu tidak ada problem, biasanya memang engineer-nya sangat bagus ya, atau driller engineer-nya itu sudah tahu ini ya, sudah tahu medan lah jatuhnya ya. Mungkin sudah, formasi ini sifatnya swelling nih, saya ganti lumpur pemborannya. Di formasi ini formasinya ini gampang runtuh, saya turunkan tekanan hidrostatik lumpurnya. Nah, itu kan. Ya, paham ya? Lalu lubang dengan diameter lebih besar dari ukuran bit disebut cave ya, atau washout. Jadi bahasa lain dari diameter lubang bor lebih besar dari mata bor ya, atau pembesaran lubang bor itu adalah washout ya. Ya, jadi yang terbentuk caving tadi atau gua tadi bahasa lainnya adalah washout. Kalau sama diameternya bahasanya adalah on gauge ya. Lalu biasanya tipe shell terutama berumur muda dan tidak terkonsolidasi ya. Lalu namun caving juga terlihat pada litologi tertentu yang khusus seperti coal ataupun bahkan organic shell seperti itu ya. Okay, next. Nah, ini untuk penurunan borehole ya. Kaliper menunjukkan diameter hole lebih kecil dari ukuran bit ya. Lalu jika log memiliki profil smooth, dapat terlihat itu ya. Jadi kalau
mungkin ini ya, swellingnya tidak terlalu parah ya, sehingga kondisi diameter lubang bor dia terlihat smooth gitu ya, maka mud cake ini akan bisa kita ketahui ketebalannya ya. Tapi kalau memang problem swellingnya sangat parah gitu ya, mud cake ini susah kita identifikasi karena memang biasanya kan ketebalan dari mud cake ini sangat tipis gitu. Itu makanya akan sulit kita mengidentifikasinya ya kalau profilnya tidak smooth. Nah, ini adalah indikator yang sangat berguna untuk permeabilitas. Hanya permeable bed memungkinkan mud cake terbentuk. Jadi mud cake itu hanya terbentuk di zona reservoir ya. Nah, dengan mengetahui pada kedalaman berapa zona reservoir kan kita bisa menentukan, mempermudah kita ya dalam menentukan si reservoirnya di mana. Lalu batas mud cake mengindikasikan batas reservoir yang potensial gitu ya. Borehole dengan diameter lebih kecil dari ukuran bit dengan bentuk berkerut disebut slough gitu ya. Jadi ada namanya ada 3 tadi ya. Kalau kondisinya sama on gauge, lalu kalau diameter lubang bor lebih besar dari diameter bitnya namanya wash out. Kalau diameter sumur lebih besar lebih kecil dari diameter mata bor maka disebut dengan slough gitu ya. Ini untuk log presentasinya ya. Jadi log caliper mencatat nilai kontinu dari diameter borehole ya dengan kedalaman. Jadi pengukuran kalipernya adalah per kedalaman ya. Kalau ini kan kalau kita lihat ini kaliper ya. Satuan diameternya inci ya. Kedalamannya meter ya. Kurva secara kurva secara ini maksudnya apa ya? Oke, biasanya ya ini apanya ya, cara membaca si kalipernya ya. Biasanya untuk log caliper itu dia garisnya itu putus-putus ya dalam presentasinya ya. Jadi ini kalau yang putus-putus panjang namanya BS gitu ya. Kalau yang putus-putus kecil ini baru namanya kaliper. Jadi kita bisa lihat, karena kan di satu chart itu biasanya terdiri dari banyak log. Jadi kita lihat untuk kaliper berarti yang putus-putus kecil ini. Nah, ini adalah pembacaan dari si log kalipernya ya. Lalu skala horizontal diameter inci ya. Jadi skalanya 15 sampai 25 ini artinya ukuran lubang bornya ini antara 15 sampai 25 inci ya, satuannya inci. Penurunan kaliper dinyatakan sebagai kenaikan atau penurunan diameter hole bernilai 0 yang didefinisikan ukuran bit itu ya. Biasanya log kaliper disertai dengan garis referensi yang menunjukkan ukuran bit. Cuman nggak selalu ya. Biasanya ukuran bit dia ada di ini ya, header log-nya ya. Jadi sangat penting kita membentuk data header log itu ya. Nah ini bisa kita buat sendiri ya sebenarnya untuk garis referensinya itu ya. Nah di sini kalau kita lihat ya, saya zoom ya. Nah ini adalah contoh mungkin pembacaan kaliper log ya. Di sini range-nya diameternya antara 15 sampai 25 ya untuk pembacaan kalipernya. Itu ya. Jadi memang lubang bor terkecilnya mungkin di sini dibuatnya 15 inci gitu ya. Nah, di sini dia sudah membuat garis referensi ya, di mana ukuran dari mata bornya ini adalah 17,5 inci. Ya. Nah, ini adalah diameter lubang bor kalau kondisinya normal. Cuman kalau kita lihat kan pembacaan kalipernya dia lebih ke kanan. Ya kan? Ke kanan artinya pembacaannya semakin membesar kan? Ya kan? Nah, artinya dari kedalaman 0 mungkin ya sampai kedalaman 7 lah ya. Kita tarik sampai di sini ya. 15 terjadi kondisi washout ya. Karena awalnya harusnya diameternya 17,5 inci, di sini kita baca mungkin ya
di sini 15 ya. Satu garis 15 berarti ini 25. Kita hitung garisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti satu garis nilainya 1 inci ya. Ini 17 naik satu garis tengah. Berarti di sini diameternya pada kedalaman pertama ya mungkin ya. Itu adalah diameternya 18 ya. 18,5 inci ya. Terjadi pembesaran sebesar 1 inci. Nah, di kedalaman sini mungkin saya ambil di kedalaman 5 meter ya. Di kedalaman 5 meter 1,75 lah pembesarannya ya. Jadi pembesarannya 19, kalau gampangnya kita ambil 1,5 aja ya. Jadi 19 ya. 19 inci di kedalaman 5 meter ya. Itu. Caranya bacanya gitu, simpel banget. Nah, di sini dia diameternya sama dengan mata bor. Namun di kedalaman bawahnya terjadi penyempitan. Artinya mungkin ada mudcake atau ada swelling. Itu ya. Nah, kita ukur ketebalannya berapa. Di sini terjadi penyempitan mungkin cuma 0,75 inci gitu ya. Maka bisa kita definisikan mungkin ini adalah mudcake. Terus di bawah sini dia wash out lagi ya. Terjadi pembesaran. Pak. Ya. Kursor Bapak nggak nampak, Pak. Oh, nggak ada ya gambarnya ya? Iya, nggak ada, Pak. Sorry. Karena di Zoom ini. Nah, ini ya. Di bagian sini adalah wash out ya. Di bagian sini adalah bagian yang terbentuk mudcake-nya atau slowgate-nya ya. Atau penurunan diameter lubang bor. Sudah paham nggak kira-kira bacanya? Belum, Pak. Belum, Pak. Ya? Jadi ini. Karena lagi nggak nampak kursornya, Pak. Oh, oke. Ini kaliper ya. Dia kan garisnya putus-putus kecil gini ya. Maka kalau kita lihat di sini, kita cari. Oh, karena di sini cuma gambarnya 1, jadi gampang mungkin ya. Tapi kalau biasanya presentasi log itu dia nggak cuma 1. Yang diplot di sini ada banyak grafik ya, mungkin bisa 3. Nah, jadi selain kita lihat warna garisnya ya, biasanya ada warna ini ya. Kalau gamare itu biasanya hijau, kalau SP itu warnanya biru, kalau kaliper itu hitam. Nah, di sini kan dia hitam ya, tapi putus-putus kecil. Nah, berarti yang ini adalah pembacaan dari log kaliper ya. Nah, ini adalah ke bawah adalah kedalaman ya. Satuannya meter, ingat. Ke sini adalah diameter lubang bor. Di sini dia membuat diameter terkecilnya adalah 15 inci ya. Diameter terbesar di sini skalanya 25. Nah, dari pembacaan di sini kan dia sudah membuat garis referensi ya. Di mana garis referensi ini adalah ukuran dari mata bornya. Mata bornya itu sebenarnya ukurannya 17,5 inci. Namun saat di kedalaman 0 sampai 15 ya, kita lihat diameternya kan tidak sama dengan diameter mata bor, ya kan? Artinya kan di sini terjadi terbentuk washout ya, atau pembesaran dari diameter lubang bor kan. Nah, untuk membaca diameter lubang bor, di sini kan 15 ya, diameter kecilnya. Di sini 25 kan. Nah, kalian hitung garisnya dulu. Di sini ada berapa garis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ada 10 garis. Berarti artinya kan dari 15 ke 25 kan ada 10 ini ya. Selisihnya 10 kan. Berarti satu garis ini nilainya 1. Ya. Jadi di sini nilai kita baca 17,5. Kalau di garis ini artinya 18,5. Di sini berarti 19,5, ya kan? Paham kan? Baca lagi ke dalam 10, ini 19. Nah, gitu. Gampang kan? Nah, di sini terjadi penurunan diameter lubang bor kan? Berarti tinggal kita kurangin aja sebenarnya dari ini mungkin berapa? 15, 16,5 lah ya. Di sini 17,5. Berarti ketebalan mudcake-nya adalah 1,5, 1 mungkin gitu. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ini adalah
kondisinya tadi ya, yang on gauge itu gambarnya seperti ini ya, gambar pertama. Jadi diameternya normal ya, diameter lubang sumur sama dengan diameter mata bor. Lalu ada yang benekisit ya, jadi di bagian hanya sebagian ya, yang membesar, di bagian lain dia normal. Ini wash out seluruh sekitarannya ya, dia mengalami ini ya, wash out ya, atau terbentuk caving ya, atau gerowong. Di sini breakout ya, jadi hanya sebagian juga ya yang ini membesar ya. Berarti satu kurang ya, harusnya ada yang diameter mengecil ya, nggak ada di sini ya. Next. Maaf. Nah, ini adalah aplikasinya ya. Jadi untuk mengukur ketebalan mud cake ya, caranya kita menggunakan rumus yang ada di depan ya. Yang pertama, ini kata-katanya aneh ya, diameter hole mengukur diameter hole mungkin ya. Yang pertama mendeteksi zona berpori dan permeable ya, untuk menentukan ketebalan dari mud cake ya. Nah, rumusnya H mud cake ya. H mud cake artinya ketebalan mud cake sama dengan D bitnya adalah diameter mata bor ya, atau diameter bit dikurangi diameter hole ya, dikurangi diameter dari lubang bor dibagi 2. Maka kita dapat ketebalan dari si mud cake. Lalu untuk mengukur volume lubang bor ya, untuk mendapatkan estimasi dari volume semen ya, rumusnya kita cari dulu volume lubang bornya ya. VH sama dengan diameter hole kuadrat ya, dikuadratkan dibagi 2 ditambahkan 1,2% dengan satuan inch apa ini saya lupa, L atau 1 ya. Nah, inilah ya. Lalu untuk menentukan volume semen ya, rumusnya setengah kali DH kuadrat ya, diameter hole kuadrat dikurangi diameter casing kuadrat ditambahkan 1% ya. Tuh. Lalu mendeteksi konsolidasi dan bagian in-gauge. Lalu koreksi dari beberapa jenis log dari borehole dan untuk mendapatkan interpretasi yang lebih tepat. Sebenarnya yang dipakai ini aja sih. Ya. Jadi untuk menentukan diameter lubang bor ya, itu lebih bagus kita pakai analisa yang pernah saya jelaskan di mata kuliah geologi minyak dan gas bumi ya, untuk menentukan ini ya, menentukan lag time itu ya. Jadi ini aja yang saya pakai nanti untuk perhitungan lognya. Nah ini untuk calculate-nya ya. Jadi untuk mengukur tebal dari mud cake, ukuran mata bor dikurangi pembacaan dari kaliper dibagi 2, gitu ya. Jadi contoh, jadi ukuran mata bornya 12 inci, kalipernya pembacaan kalipernya 10 inci ya. Artinya kan terjadi penyempitan kan. Maka tebal mud cake adalah berapa ini? 12 kurangi 10, 2 bagi 2, 1. Tebalnya berarti 1 inci. Gitu ya. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Nah, ini adalah tugas teman-teman ya. Jadi coba teman-teman tentukan diameter lubang bor ya. Diameter lubang bor. Dan juga mungkin kalau ada mud cake, tentukan ketebalan dari mud cake-nya. Itu ya. Dari gambar yang ada di depan. Ini gimana? Mau di-capture atau saya share aja gambarnya nanti? Boleh di-share, Pak. Share aja ya, oke lah, nggak apa-apa. Tapi tolong ingatin ya kalau saya lupa misalnya. Siapa? Oke. Simpel kan sebenarnya kan? Nggak perlu dijelasin ya. Kan tadi udah dijelasin. Nah, ini... Boleh dijelasin? Oke. Misalnya tanda warna biru itu apa, Pak? Tanda merah itu apa? Ini kan yang biru GRC ya. Nah, GRC ini gamma ray log ya. SP ini berarti spontaneous potential log.
Nah, ini yang cal ini ya, yang cal ini kaliper locknya. Jadi yang kita lihat adalah yang garis warna merah, ya kan? Nah, berarti yang teman-teman ukur adalah garis merah. Ini satuannya apa ini? Kita anggap feet aja ya. Jadi ini 10.700 feet ya. Ini ada berapa garis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi satu garisnya 10 ya. Jadi di sini dia 800. Kedalamannya ya, satuannya kita anggap feet. Ini kaliper yang merah ya. Yang biru ini adalah referensinya ya. Saya anggap ini adalah diameter mata bornya. Ya. Oke. Jadi ukur per kedalaman. Mulai dari 10.700 sampai kedalaman terakhir ini. Ini berapa di sini? Sampai kedalaman terakhir di sini ya. Dari 10.700 sampai kedalaman terakhir. Gampang banget sebenarnya. Kalau ada, ini kan dia membesar ya, lubang bornya. Ya kan? Menyempit ya. Nah, berapa ketebalannya? Ketebalan dari mud cake itu dihitung juga. Itu ya. Nah, ini kan kalipernya range-nya dari 6 sampai 16 ya. Berarti dari sini 6, di sini 16. Berarti satu garis berapa nilainya? Itu ya. Berarti teman-teman yang teman-teman cari adalah diameter lubang bor per kedalaman ya. Diameter borehole per kedalaman. Terus tebalan mud cake. Tuh, ya. Dua ini aja cuman. Simple. Masih ada yang bingung? Gampang berarti ya. Saya lanjut ya. Ini tinggal 2 slide lagi kok. Nah, ini gambaran tadi ya. Jadi untuk brittle shell ya. Brittle shell ya biasanya membentuk caving ya, pembesaran lubang bor. Nah, ini yang saya katakan tadi ya, diameter lubang bornya segini harusnya. Rupanya di lapisan ini ya, yang menembus lapisan brittle shell dia terjadi pembesaran lubang bor ya, terbentuk cave. Lalu di sini on gauge ya, berarti diameternya sama dengan diameter lubang bor sama dengan diameter mata bor, maka yang terbentuk adalah possible litologinya adalah batu pasir yang masif mungkin ya, yang sifatnya impermeable, atau batuan beku bisa juga. Lalu slogging shell ya, jadi batu shell yang sifatnya swelling ya, karena mineral yang tadi, smectite dan montmorillonite, yang menyebabkan penyempitan dari lubang bor. Lalu untuk impermeable limestone ya, dia sama kayak impermeable sandstone ya, dia relatif ini relatif on gauge ya. Tapi kalau memang sudah banyak faginya ya, ataupun larutan batuannya, ya biasanya membentuk cave juga. Lalu untuk permeable sandstone ya, batuan yang batuan reservoir mungkin ya. Reservoir tuh bisa reservoir air atau reservoir minyak ya, nggak selalu reservoir minyak. Itu dia cenderung membentuk mud cake ya, atau pengecilan dari lubang bor ya. Lalu anhydrite ya on gauge ya, marlnya apa ya? Skip aja, lupa. Shell dia kalau shellnya nggak ada mineral montmorillonite-nya dia on gauge. Bisa juga caving ya, kalau dia masih muda shellnya. Tuh. Kalau ketuaan dia brittle ya. Ini hampir sama. Oke, ini udah masuk ke materi selanjutnya. Oke, ada pertanyaan nggak, teman-teman? Perihal kaliper lock, kita udah paham. Simple sih ya. Halo, ada pertanyaan? Nggak ada berarti ya? Oh, Arta mau nanya? Pak. Ya, silakan. Kalau misalnya Pak dari gambar yang kayak tadi kan Pak, kita mengetahui kalau kalipernya mengecil sama membesar tuh gimana Pak? Tadi belum paham. Dari pembacaan? Ya kalau misalnya ada gambar yang kayak tadi Pak. Maksudnya? Misalnya
kayak yang di soal gitu loh, Pak. Sebentar saya share lagi ya. Oke, ini ya. Jadi untuk mengetahui apakah terjadi pembesaran ataupun pengecilan lubang bor ya. Ya nggak? Iya, Pak. Nah, jadi sebenarnya kita harus membaca lognya sih kalau kita mau tahu apakah terjadi pembesaran atau pengecilan lubang bor, Arta. Jadi kan di sini chartnya itu kan yang merah ya. Tuh. Nah, sebenarnya simpel aja, tinggal kita plot aja garis imajiner dari diameter lubang bor. Nah, di sini kan kalau kita baca ini kan 6. Ini 16. Ini ada berapa garis? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kan satu garis itu nilainya 2 ya. 2, Pak. Nah, ya berarti kalau kita lihat di sini 6, 8, 10. Nah, di sini 11 lah kita anggap ya. Berarti diameter mata bornya adalah 11, ya kan? Saya tulis. Diameter lubang bor 11. Kita tarik aja sampai ke bawah. Ini kan harusnya diameter bornya kan pasti sama ya. Diameternya. Per kedalaman ya, yang ditentukan maksudnya ya. Nah, di sini tinggal kita lihat aja. Oh, di sini nilai kalipernya cenderung mengecil ya. Artinya kan terjadi pengecilan lubang bor. Di sini adalah si mudkick-nya ataupun si swelling-nya. Di bagian sini mungkin di sini nggak ada ininya ya, nggak ada washout-nya ya, nggak ada lapisan yang membentuk caving ya. Tapi dia relatif semuanya ada mudkick. Nanti di pas analisa kuantitatif setelah UAS bisa lah kita buat sendiri. Jadi ada zona yang on gauge, ada zona yang over gauge ya, ada yang slow gauge ya, nah, seperti itu. Dan kalau dari sini aja udah kelihatan kan, oh di sini terjadi penyempitan lubang bor. Nah itu, di sini on gauge karena diameternya sama kan. Gitu, simpel kak. Berarti bisa dikatakan kalau misalnya gambarnya itu Pak di sebelah kanan diameter hole-nya, diameter bornya berarti dia pembesaran Pak. Kalau di sebelah kiri penyempitan kayak gitu ya Pak? Ya, bisa. Kalau di kanan di sini kan, misalnya ini kan diameter lubang bor sini. Iya. Kalau dia di sini berarti ya pembesaran. Kalau di sini ya penyempitan. Itu aja. Simpel banget kok. Terima kasih Pak. Ada lagi pertanyaan? Sebenarnya paling bagus tadi kita ngukur ini sih sebenarnya volume ininya, volume lubang bor dengan volume semennya. Cuman volume casingnya harus tahu kita kan. Bisa aja sih dianalogikan kalau mau. Jadi kan rumusnya simple ya. Volume hole-nya dH kuadrat tambah 1,2% ini biasanya rule of thumb ya. Jadi apa rumus jempol yang ada di lapangan biasanya 1,2% gitu ya. Ini 1% volume semen. Ditambah 1% kan biasanya memang karena si ini ya, semen ini kan dia sifatnya menyusut gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Nanti boleh lah setelah UAS pas kita analisa yang ini ya, log yang banyak, kombinasi log, bisalah saya buat kita mengukur volume lubang bor ya, sama si volume semennya. Tapi untuk yang tugas hari ini ya cukup yang itu dulu aja. Ada pertanyaan nggak? Kita tinggal satu pertemuan lagi ya, kalau untuk tambang gitu ya. Tinggal spontaneous potential sama resistivity ya. Nanti kalau mau join kelas saya, boleh-boleh aja. Tinggal masuk Zoom aja nggak apa-apa.
untuk materi selanjutnya gitu ya, kayak gamma ray, yang lain-lain gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Nah, untuk materi selanjutnya itu berarti sama kan dengan geologi. Sama. Enggak, kalau yang sama Pak Juve-nya sama aja sih, saya rasa. Ya pasti menjelaskan analisa kualitatif, korelasi gitu, kuantitatif. Ya. Ya, Pak. Kalau nggak ada saya akhiri ya teman-teman ya. Pak, boleh di-share Pak itu materi dan rumus-rumus tadi Pak? Oh ya, pasti bisa. Kalau berarti semuanya mungkin ya, dari pertemuan pertama nanti saya share juga di e-learning lah enaknya ya. Ya Pak. Oke, nanti ingatkan aja. Oke, kalau nggak ada saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Saya izin live ya. Baik, Pak.